Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surah At-Takatsur beserta penjelasannya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik, sekarang kita akan membahas surah At-Takatsur beserta penjelasannya. Sebelum itu, mari kita baca surah At-Takatsur terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sama-sama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tebal ini rohnya ya, dan ini tipis. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Sama-sama. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sama-sama. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini mim bertasydid dengung ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sama-sama. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sama-sama. latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Nun bertasydid dan mim bertasydid didengungkan. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, mim bertasydid, nun bertasydid dan nun bertasydid didengungkan ya. Kita ulangi sama-sama. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Nah, itu tadi ya surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan dua kabilah Ansar. Dua kabilah Ansar ini yaitu Bani Harithah dan Bani Hars yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya nih, apa kalian punya pahlawan segagah dan sekecekatan seperti ini, seperti sepulan? Nah, mereka membanggakan keturunannya, kabilahnya atau para pendahulunya. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dengan menunjukkan kuburannya. Kasihan ya, yang sudah meninggal pun masih menjadi bahan untuk mereka sombongkan. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Nah, teman-teman, kita boleh nih ya menjadi orang yang mapan, tapi kita tidak boleh melupakan Allah. Kita tidak boleh melalaikan Allah. Ngeri ya, kita lihat kembali kepada sejarah bagaimana dulu Qarun ya, dia dalam kehidupannya sangat susah sekali, sangat miskin sekali ya. Bahkan untuk makan pun mereka tidak mampu, tidak ada pakaian, hanya itu-itunya saja.
sehingga dia mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mohonkan kepada Allah untuk mendoakan Qarun tersebut. Kita lihat cuplikan berikut ini ya. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Qarun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Qarun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Qarun pun menekuni. Nah, teman-teman semua, begitulah ya Qarun, ya, dari miskin, kemudian dia berusaha menekuni apa yang Nabi Musa ajarkan. Lihat ya videonya. 4 keping emas saja. Baiklah, ini Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Qarun. Nah, teman-teman, pada akhirnya nih Nabi Musa melihat perkembangan Qarun yang luar biasa. Tapi ada yang sangat disayangkan. Qarun karena menjadi hartawan, emasnya banyak sekali ya, sampai bergudang-gudang emasnya. Tapi apa? Akhirnya dia suka bermabuk-mabukan, jauh dari Allah. Yang dulunya dekat kepada Allah sekarang jauh. Kemudian dia suka memberi utang tapi dengan bunga ya, dan ini dilarang dalam Islam. Akhirnya Nabi Musa memperingatkannya, malah Qarunnya ngeyel ya. Malah Nabi Musanya dicemeh ya, tidak diperdulikan. Tapi pada akhirnya Allah memberi balasan yang setimpal kepada Qarun tersebut. Nih serem ya, kita lihat nanti videonya. Ditelan gempa. Hartaku! Tolong hartaku! Hartaku! Jangan hartaku! Hartaku! Tolong! Tolong hartaku! Tolong! Tolong! Nah, sekarang kita masuk penjelasan ayat ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang Qarun, sekarang kita masuk kepada penjelasan surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat, dan surah At-Takatsur ini termasuk golongan surah Makkiyah. At-Takatsur berarti bermegah-megahan. Pokok kandungan surah At-Takatsur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Sudah dapat azab nih, baru sadar, sudah telat ya. Nah, Allah sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membanggakan status sosial. Allah menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Di akhir surah Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia ini. Serem ya, gak mau ya kita masuk neraka Jahim, na'udzubillah. Maka dari itu teman-teman semua, kita harus amanah dalam mengemban nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita gunakan mata untuk melihat yang baik-baik, kita gunakan kesehatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, bekerja mencari yang halal. Kita gunakan tangan dan kaki ini untuk mencari, melangkah ke tempat yang baik gitu ya. Jangan sampai kita tidak amanah, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan kita dalam surah At-Takatsur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.